Hai, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Hartanto, saya dari kelas 2C. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang farmakologi obat tetes mata steroid yang mencakup berbagai aspek penting mulai dari farmakokinetik hingga kontraindikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penggunaan obat ini dalam praktik klinis. Farmakokinetik obat tetes mata melibatkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh. Absorpsi terjadi melalui kornea dan konjungtiva dan biofabilitas yang bervariasi, tergantung pada formulasi dan kondisi mata. Metabolisme terjadi di dalam jaringan mata dan juga hati. Biofabilitas obat tetes mata seringkali rendah karena berbagai faktor seperti drainase nasolacrimal dan penghalang kornea. Distribusi obat terutama terbatas pada jaringan mata interior, ekskresi terjadi melalui air mata dan sirkulasi sistemik. Pemahaman ini penting untuk optimasi dosis dan efikasi. Farmakodinamik obat tetes mata steroid melibatkan mekanisme kerja obat pada tingkat seluler. Steroid bekerja dengan berkaitan pada reseptor glukokortikoid intraseluler yang kemudian mempengaruhi ekspresi gen dan produksi protein inflamasi. Hal ini menghasilkan penurunan peradangan. Mekanisme kerja steroid topikal meliputi penghambatan produksi sitokin proinflamasi, migrasi sel inflamasi, dan aktivasi fosfolipase A2. Efek antiinflamasi ini membantu mengurangi gejala peradangan pada mata. Pemahaman mekanisme ini membantu dalam penggunaan yang tepat. Steroid topikal diklasifikasikan berdasarkan potensi antiinflamasi, mulai dari potensi rendah hingga sangat tinggi. Contohnya termasuk hidrokortison, prednisolon, dexamethasone, dan fluorometolon. Pemilihan steroid tergantung pada tingkat keparahan kondisi dan lokasi peradangan. Indikasi pemberian steroid meliputi uveitis anterior, konjungtivitis, alergi berat, keratitis, dan pasca operasi mata. Penggunaan steroid harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan dokter harus mengevaluasi manfaat dan risiko. Pemantauan tekanan intraokular diperlukan juga. Pemberian steroid topikal dapat menyebabkan efek samping seperti katarak, hipertensi, atau glaukoma, infeksi, dan memperlambat penyembuhan epitel kornea. Katarak steroid biasanya berkembang setelah penggunaan jangka panjang. Hipertensi okular terjadi karena peningkatan tekanan intraokular. Penggunaan steroid juga meningkatkan resiko infeksi bakteri, virus, dan jamur pada mata. Penyembuhan luka kornea juga dapat terhambat. Pemantauan rutin, tekanan intraokular, dan evaluasi komprehensif penting untuk mengurangi risiko efek samping. Penghentian bertahap mungkin diperlukan. Steroid topikal memiliki beberapa kontraindikasi. Steroid tidak boleh digunakan pada infeksi mata yang tidak diobati, seperti infeksi herpes simplex. Kondisi ini dapat memburuk dengan penggunaan steroid. Riwayat reaksi alergi terhadap steroid juga merupakan kontraindikasi. Kondisi lain seperti ulkus kornea dan glaukoma sudut tertutup juga menjadi kontraindikasi relatif. Penggunaan steroid pada anak-anak harus dilakukan dengan hati-hati. Evaluasi manfaat dan risiko sangat penting sebelum memulai terapi steroid topikal. Pertimbangan alternatif non-steroid jika memungkinkan. Sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih.